melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Jadi, tuh anak ibu sekalian, kalian belum tahu kan kenapa kalian dibagi menjadi 2 kelas. Yaitu ada kelas 4 dan kelas 5, ya. Kenapa? Pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa ya Bu digabung? Kan gak enak kalau digabung sama adik-adik kelas. Seperti itu kan. Jadi karena anak kelas 5 gurunya tidak datang, Ibu berinisiatif menggabungkan kelas 4 dan kelas 5. Jadi untuk kelas 5 kan sudah kakak kelas, Ibu mohon pengertiannya harus kondusif ya, kan sudah jadi kakak kelas. Oke, kita langsung aja ke pelajaran ya. Untuk kelas 4, Ibu mengharapkan diam dulu karena Ibu mulai untuk kelas 5. Ibu mau mulai pelajaran untuk abang-abang kelas 5 sebentar ya kan. Baik, untuk kelas 5 hari ini kita baik. Sekarang Ibu memulaikan pelajaran untuk kelas 5 dulu ya. Hari ini kita menggunakan subtema organ gerak pada hewan ya. Jadi organ gerak pada hewan dan manusia itu mempunyai kesamaan, yaitu alat gerak pasif, yaitu contohnya tulang, alat gerak aktif, contohnya otot. Oke, jadi Ibu kasih contoh, misalnya pada manusia itu alat gerak pasif untuk tulang itu misalnya. Jadi contoh alat gerak pasif dan gerak aktif itu seperti Ibu bergerak. Ya, itu bergeraknya menggunakan tulang atau otot. Tulang. Jadi kalau otot itu Ibu sedang mengangkat misalnya ini, Ibu angkat kan? Ini Ibu menggunakan otot. Baik, kita buat contoh pada hewan. Yang pertama, contoh yang pertama yaitu burung. Burung bergerak pakai sayap. Kalau dia bergerak pakai otot, ketika dia turun dengan menggunakan kaki. Contoh yang kedua katak ya, kita pakai hewan katak. Kalau hewan bergerak dengan menggunakan alat gerak pasif tulang, yaitu kaki. Lalu alat gerak pasif menggunakan otot, yaitu melompat. Ya, melompat. Jadi di sini kan sudah Ibu kasih 2 contoh. Ibu mau buat kelompok dulu, buat sendiri ya. Jadi isinya ada 4 atau 5 orang, bagi saja ya untuk sekretarisnya. Tugasnya carilah, tulis dulu. Dan tugasnya carilah 10 hewan yang bergerak aktif atau pasif. Lalu ditulis di kertas karton ya. 10 hewan yang baik. Sudah kelas 5 sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, Ibu akan beralih untuk ke adik kelas kalian, kelas 4. Untuk kelas 4 hari ini kita belajar tentang subtema kebersamaan dalam keberagaman. Jadi kebersamaan dalam keberagaman itu apa Ibu? Kebersamaan dalam keberagaman itu adalah melakukan hal-hal yang positif. Contoh dari kebersamaan dalam keberagaman itu yang pertama gotong royong ya anak-anak. Jadi Bu, manfaat gotong royong itu apa? Kita kasih contoh untuk di sekolah.
Jadi manfaat gotong royong di sekolah itu supaya kelasnya bersih, lingkungannya bersih, terus pekerjaannya cepat selesai ya. Lalu gotong royong di lingkungan rumah pun bisa juga supaya rumah-rumah atau lingkungannya bersih juga ya. Yang kedua kita ambil contoh apalagi kerja kelompok. Oke, kita ambil contohnya kerja kelompok ya. Kerja kelompok ini berarti melakukan pekerjaan bersama-sama, bukan yang sendiri-sendiri. Oke? Karena kalau kerja sendiri-sendiri itu namanya individu. Contoh kerja kelompok, misalnya ibu suruh Adi dan Adit tolong bersihkan dulu atau angkat dulu meja-mejanya ke sebelah ruangan sana. Sendiri-sendiri maka pekerjaan itu akan sangat sulit dilakukan, akan sangat berat, lama, ya kan? Jadi kalau kita melakukan kerja kelompok itu, misalnya tadi ibu suruh angkat kursinya ke sebelah sana. Apabila dikerjakan dengan kelompok-kelompok, 3 orang misalnya mengangkat bangku, 3 orang mengangkat meja, maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Jadi di sini ibu akan memberi tugas, begitu juga ya dengan kerja kelompok. Buatlah 4 atau 5 orang siswa, lalu ibu minta buatlah, buatlah atau carilah contoh kebersamaan dalam keberagaman di sekitar lingkunganmu. Nah, kalau untuk kakak kelas tadi, ibu suruh di kertas kan? Kalau untuk adik-adik, ibu suruh di kertas, di bukunya saja, di buku PPKN-nya saja ya. Ibu minta sebanyak 10 juga, sama seperti kakak kelas sebelah kita ya. Kakak kelas 5. Oke, ibu, tunggu waktunya dari sekarang kerjakan. Sekarang untuk sebelum kita pulang ya. Jadi untuk tugas kelas 4 atau kelas 5 itu kerjakan di rumah saja. Besok ibu tanya lagi atau kita presentasi di kelas ya. Sekarang tutup dulu bukunya semua, baik itu untuk kelas kakak kelas 5 sama kelas 4. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita membaca doa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasinya untuk kakak kelas 5 dan adik kelas 4. Terima kasih sudah kondusif ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.